Dan suami saya pun mencoba menghampiri Pak Benny. Namun keanehan terjadi. Dan benar-benar bingung. Pak Benny seakan-akan tidak mendengar dan tidak melihat suami saya memanggil namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Malam Mencekam, ketemu lagi dengan saya di sini Yudi yang akan mengawal sebuah cerita yang horor dan mencekam tentunya. Terima kasih buat sobat MM sekalian yang sudah mendukung dan menonton video ini. Semoga kita selalu ada dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Sebuah cerita yang dikirim oleh narasumber ke email Malam Mencekam, dan cerita ini adalah cerita yang dialami sendiri. Dan tentunya terima kasih juga buat Teh Ika yang mengirimkan cerita ini. Teh Ika ini tinggal di Soreang, Kabupaten Bandung. Ceritanya sangat horor dan mencekam. Sobat teman sekalian, bagaimana kisah yang dialami oleh Teh Ika ini? Kita akan saksikan ceritanya berikut ini. Sobat Malam Mencekam, cerita yang disampaikan oleh TIK ini dengan judul adalah Pesugihan Pantai Selatan. Perkenalkan, nama saya Rizka Anggraeni, biasa dipanggil Teh Ika, karena dari kecil suka dipanggil Ika. Saat ini Teh Ika usianya 45 tahun dan berdomisili di daerah Soreang, Bandung. Saya beserta keluarga kecil saya adalah seorang mualaf dari tahun 2002. Saya akan mencoba menceritakan kisah mistis yang telah dialami suami saya yang berasal dari kota Ciamis. Kisah nyata ini terjadi kurang lebih di tahun 97, antara 97-98. Saat itu usia pernikahan kami menginjak 5 tahun. Alhamdulillah sudah dikaruniai sepasang anak lelaki kembar. Saat itu saya dengan suami menikah di saat saya masih muda sekali, dan usia suami saat itu sudah terbilang cukup matang lah. Perbedaan umur di antara kami itu kurang lebih sekitar 10 tahunan. Suami saya bekerja di salah satu bank di kota Bandung dengan posisi jabatan yang cukup bagus. Fasilitas dari kantor pun kami dapatkan seperti rumah, mobil dinas, dan lain-lain. Saya sendiri pun diberikan mobil milik pribadi, pemberian suami. Dan di masa itu, kehidupan dan ekonomi kami benar-benar terbilang lebih dari cukup. Singkat cerita, kehidupan kami benar-benar berubah dengan keadaan krisis moneter yang melanda Indonesia. Waktu itu di tahun 97-98an. Bank di mana tempat bekerja suami saya terkena dampak, dan bank tersebut terpaksa harus dilikuidasi. Dan suami pun terpaksa berhenti bekerja dengan pesangon 1 kali gaji, dan seluruh fasilitas ditarik oleh pihak kantor. Suami saya sempat depresi dan tidak terima akan kenyataan hidup, serta tidak tahu harus berbuat apa. Sampai pada akhirnya kami memutuskan untuk kembali ke kampung halaman, yaitu kampung halaman suami di kota Ciamis. Kami jual mobil untuk dijadikan dana tambahan dan merencanakan usaha atau bisnis di kampung halaman. Namun semua tidak berjalan mulus. Usaha yang kita rintis jalan di tempat saja, dan sebagian dana kita kena tipu oleh saudara sendiri. Kita benar-benar hancur dan tak punya modal lagi. Bahkan untuk sehari-hari pun kita terpaksa ngutang ke sana kemari.
Di tengah kebingungan kami, suami saya tanpa sengaja ketemu di pasar dengan teman lamanya di masa kuliahnya dulu. Kebetulan, maaf, dia orang etnis keturunan Cina yang satu kota dengan suami. Nasibnya hampir sama dengan suami yang terdampak juga oleh krisis moneter waktu itu. Usaha teman saya tersebut di Jakarta hancur dan habis karena dibakar oleh massa demonstran pada waktu itu. Makanya dia kembali ke Ciamis untuk kembali ke rumah orang tuanya yang sudah meninggal. Pada perbincangan singkatnya, suami disuruh main ke rumah temannya itu. Panggil saja namanya Pak Beni. Selang 2 hari dari pertemuan tersebut, suami saya pada pagi hari berkunjung ke rumahnya, ke rumah Pak Beni, dengan harapan mungkin akan ada solusi untuk memulai bisnis baru. Dan suami saya pulang di siang hari, lalu bercerita bahwa lusa akan pergi dengan Pak Beni ke daerah Pangandaran untuk survei lokasi usaha baru. Waktu itu saya tidak tahu tujuannya, tentang tujuan apa mereka berangkat ke sana. Saya pun mengiyakan saja dan cuman berkata, hati-hati ya, hati-hati di jalannya. Singkat cerita, suami saya pulang seminggu kemudian dari awal keberangkatannya itu. Dengan wajah yang lesu dan sedikit berbicara, saya tanya, ada apa ya? Jawabnya cuma ringkas, hanya jawab, gak ada apa-apa. Ayah cuma capek saja. Gimana ya? Usaha sama Pak Beninya? Dia cuma jawab, udah, jangan bahas itu dulu. Ayah capek. Dan suami saya pun langsung istirahat dan tertidur. Di malam hari tepat setelah azan Isya, saya dikagetkan dengan teriakan suami saya. Dia memanggil nama anak-anaknya. Saya pun lari ke kamar dan coba menanyakan ada apa kepada suami. Ternyata dia hanya menangis dan gak bisa berkata apa-apa. Sampai dia berhenti menangis dan akan menceritakan semuanya itu di keesokan harinya. Di pagi hari setelah beres mandi dan sarapan, suami saya mengajak saya berbincang empat mata di tengah rumah. Dan suami saya mulai bercerita apa yang terjadi. Tujuan suami dan Pak Beni berangkat ke daerah pantai selatan Pangandaran bukan untuk urusan bisnis atau urusan usaha. Ternyata mereka berniat untuk mencari pesugihan pantai selatan. Singkat cerita, mereka mendatangi rumah juru kunci atau katakanlah dukun atau paranormal yang ada di daerah tersebut. Sebut saja namanya adalah Mbah Krisno. Setelah mereka menyampaikan niatnya, dukun tersebut meyakinkan niat suami dan Pak Beni apa sudah bulat dan sudah siap menerima resiko apapun. Kalau memang sudah bulat, Mbah Krisno menyuruh untuk menyiapkan seluruh persiapan dan syarat sajennya, yang kata suami gak kecil biayanya. Dukun tersebut meminta biaya kurang lebih 2 juta. Dan seakan sudah tahu, Pak Beni dari awal sudah menyiapkan uang tersebut untuk keperluan ritualnya. Pada malam harinya di salah satu gua kecil dengan membawa 2 anak ayam hitam yang diikat ke salah satu akar pohon di sana, suami saya dan Pak Beni disuruh untuk puasa mutih dan bertapa, jangan sampai buka mata, jangan sampai berbicara satu sama lain. Kalau sampai melanggar, ritualnya akan gagal dan anak ayam tersebut akan mati. Sebagai tanda ritual mereka itu gagal. Di sore hari setelah 3 hari ritual itu dilaksanakan, dukun itu pun menjemput mereka berdua dan disuruh mandi kembang di rumah dukun itu dan harus menghafal beberapa mantra pendek. Dan malamnya mereka dibawa ke daerah pantai yang benar-benar sepi dan gelap waktu itu. Mereka berdua pun disuruh memotong kepala anak ayam hitam yang mereka bawa sampai terputus. Lalu mereka disuruh menunggu dan tutup mata sambil mengucap mantra yang sudah dihafalkannya tadi. Sobat MM sekalian, tidak lama dari kepergiannya dukun tersebut, suami saya dipanggil-panggil namanya
dan disuruh buka mata oleh suara wanita. Dan saat membuka mata, suami pun melihat sosok dua wanita yang cantik sekali, menggunakan setelan kebaya, dan disuruh naik ke sejenis delman, lalu menyuruhnya untuk ikut bersama dengan mereka. Setelah naik delman itu, suami saya diusap wajahnya, dan seketika itu juga suami saya hilang kesadarannya. Dan dia terbangun di salah satu halaman seperti pendopo kerajaan. Dia lihat di halaman luar banyak sekali, kurang lebih 30-40 orang, ibu-ibu setengah baya dengan pakaian khas zaman kerajaan, terlihat sedang memasak seperti ada acara hajatan. Ramai suara gamelan terdengar jelas sekali. Sesaat suami saya tersadar karena dia merasakan lapar yang sangat luar biasa, ditambah bau masakan yang sangat wangi. Di kejauhan suami saya melihat Pak Beni sedang makan di salah satu saung, dan suami saya pun mencoba menghampiri Pak Beni. Namun keanehan terjadi, dan benar-benar bingung. Pak Beni seakan-akan tidak mendengar dan tidak melihat suami saya memanggil namanya. Bahkan suami saya pun tidak bisa menyentuh Pak Beni. Sampai pada akhirnya suami saya dipanggil oleh salah satu ibu yang sedang memasak di sana dan ditawari makanan, dan suami saya pun menerimanya. Dalam pikiran suami saya, dia berpikir dia ada di mana dan kenapa selalu teringat dan terbayang terus tentang kedua anaknya. Tanpa pikir panjang lagi, dia bertanya kepada ibu yang sedang memasak tadi, "Permisi Bu, maaf Mbak Yu, kalau jalan pulang kemana ya Mbak?" Lalu ibu itu pun menjawab, "Jalan pulang atau jalan keluar?" Suami saya pun terheran, apa bedanya? Mungkin ibu ini bercanda. Lalu suami saya menjawab lagi, "Jalan pulang Mbak." Lalu ibu tersebut menunjukkan ke arah kanan sambil berkata, "Kamu lurus terus ke sana. Nanti setelah ada gapura, kamu tinggal ikuti jalan aja. Karena jalan itu adalah jalan pulang. Dan nanti kamu akan ketemu pantai dan minta antar aja. Ada delman di sana kok." Tanpa pikir panjang, suami saya langsung jalan ke arah yang diarahkan ibu tadi. Tidak lama dari situ, suami saya melihat ke Pak Beni lagi. Namun seperti di awal tadi, Pak Beni seakan tidak melihat dan mendengar sautan suami saya. Dia berjalan ke arah yang berbeda. Tanpa pikir panjang dan aneh-aneh lagi, suami saya langsung melanjutkan perjalanannya sambil menengok ke kiri dan ke kanan. Karena dia melihat di mana kiri dan kanan itu terdapat bangunan-bangunan kerajaan yang begitu megah, seperti terbuat dari emas. Sampai suami saya tersadar kalau dia tidak sengaja menjatuhkan keranjang yang tidak terlihat sebelumnya. Ternyata keranjang tersebut terbuat dari anyaman bambu tertutup daun pisang. Dan betapa kagetnya dia melihat tumpukan uang pecahan 50 ribuan terikat gepokan. Karena takut ada pemiliknya, dia pun membereskan dan memasukkan kembali uang tersebut ke keranjang. Dan keranjang tersebut setiap 2 meter langkah kaki itu selalu ada, dan banyak sekali. Dia berpikir mungkin ini keranjang sampah. Dan pada akhirnya suami saya sampai di gerbang. Suami saya melihat keranjang yang sama di bawah gapura. Karena muncul rasa penasaran yang kuat dan merasa aneh, dia pun membuka penutup daunnya. Dan kembali suami saya pun kaget lagi. Ternyata isinya uang pecahan 50 ribuan. Dan terlintaslah di pikirannya, mungkin ini hasilnya dari proses yang dilalui. Mungkin ini adalah hasil daripada tujuan dia ritual. Dan tak berapa lama di situ seakan ada yang membisikkan suara wanita, "Iya, itu milik kamu. Ambillah Mas. Uang itu akan lebih banyak lagi ketika kamu nyampe di rumah." Tanpa pikir panjang, suami saya buka kaosnya dan memasukkan uang itu sebanyak-banyaknya. Kemudian dia gembol dengan kaos itu sebisa mungkin dan sebanyak mungkin.
Lalu dia melanjutkan jalan keluar menuju pintu gerbang. Tidak lama jalan dari keluar gerbang tersebut, suami saya dikagetkan dengan sautan suara anak kita dari arah kanan yang memanggil-manggil nama suami saya. Lalu suami saya melihat anak kita, namanya kakak, jalannya mundur dan itu menuju ke arah jurang. Karena kanan kiri saat itu adalah jurang yang benar-benar dalam. Sontak saja di situ suami saya pun langsung memanggil nama anak kita. "Kakak, jangan gerak lagi. Berhenti. Kak, berhenti." Tapi gak mau berhenti. Dan seakan tidak terdengar teriakannya. Tanpa pikir panjang lagi, suami saya lempar gembolan uang itu dan coba mengejar anak sampai di akhirnya suami saya loncat dan berhasil memeluk anak kita. Namun mereka berdua jatuh ke jurang dan keadaan itu seketika itu gelap sekali. Sampai-sampai suami saya pun tersadar sudah ada di pantai di tempat ritual yang di awal telah dilakukan. Tidak berapa lama dari situ suami saya dijemput oleh Mbah Krisno dan Pak Beni. Lalu dibawa ke rumah dukun Mbah Krisno. Di rumah Mbah Krisno, suami saya menangis dan benar-benar ingin pulang ke rumah. Pak Beni pun meyakinkan dan mencoba menenangkan suami saya serta menyuruhnya untuk beristirahat sejenak untuk rebahan tidur. Di waktu istirahatnya itu, suami saya mendengar percakapan antara Pak Beni dan Mbah Krisno. Mereka membicarakan masalah saya kalau saya itu gagal menjalani ritualnya. Karena di alam sana niatnya sudah berubah. Yang tadinya niat mencari jalan keluar untuk masalah ekonominya, dia pilih malah jalan pulang. Namun Pak Beni berhasil dan dia memperlihatkan ke Mbah Krisno 1 lembar uang 50.000. Dan Mbah Krisno berucap, "Bawa pulang, nanti di rumah akan bertambah. Simpan saja di lemari kosong dan besar. Satu anak sugih 5 miliar. Karena Pak Beni sudah berhasil, Mbah Dukun itu berkata ke Pak Beni, "Siap-siap saja, nanti anak yang paling besar diminta dan dijemput." Dan Pak Beni pun mengiyakan, pertanda bahwa Pak Beni sudah paham. Lalu siang harinya suami saya dan Pak Beni pun pamit pulang. Setelah kejadian itu, kita melanjutkan hidup tanpa memikirkan kejadian yang lalu dan benar-benar menjauhi jalan pintas. Dan tanpa mencari tahu kehidupan Pak Beni seperti apa sekarang. Cuman tahu dari orang kampung saja kalau Pak Beni sekarang masih hidup, tinggal dengan istri tuanya. Namun akhir-akhir ini sering sakit-sakitan. Anaknya pun tinggal 1 orang yang paling bungsu. 4 anak lainnya itu sudah meninggal dunia. Dan di tahun 2002-an saya dan suami alhamdulillah memutuskan untuk jadi mu'alaf. Karena kami banyak mendapatkan kejadian dan hikmah setelah kami pelajari dalam hidup kami. Kami mencoba mengaji dan semua jawabannya ada di Al-Quran. Ekonomi keluarga kami perlahan-lahan membaik dan sejak tahun 2000 suami pun mendapat pekerjaan yang tetap di daerah Bandung Selatan. Dan sekarang memasuki masa pensiunnya. Hidup tidaklah mudah, tidak ada jalan pintas untuk meraih apa yang kita inginkan. Ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa kesabaran, keikhlasan, serta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini sangat penting. Karena di dunia ini semua sudah diberikan rezekinya masing-masing. Apa yang dialami oleh Teh Ika dan suaminya ini adalah merupakan sebuah ujian, tentunya yang diberikan oleh Sang Pencipta untuk menguji. Janganlah pernah kita mengambil jalan pintas, apalagi sampai kita mengorbankan keluarga kita, mengorbankan anak-anak tercinta kita hanya untuk kehidupan dunia yang hanya sesaat. Dunia ini adalah tempat di mana orang-orang, manusia itu diuji. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia, seluruh makhluk itu bukan untuk di dunia, tapi Allah menciptakan manusia adalah untuk di akhirat yang sifatnya adalah selama-lamanya. Kenikmatan dunia menipu,
kenikmatan apapun yang kita alami di dunia ini adalah semua hakikatnya adalah dari syaitan. Jangan pernah tertipu oleh dunia sehingga kita mengambil jalan pintas sampai mengorbankan keluarga tercinta. Anda bisa saksikan tadi, hanya karena dunia, dengan teganya Pak Beni mengorbankan anak-anaknya. Anaknya 5 orang dan sekarang tinggal yang bungsu. Berarti anak nomor 1 sampai nomor 4 itu dikorbankan dengan pesugihan tadi. Hanya untuk duniawi, hanya untuk mengejar kesenangan yang semu. Semoga kita dijauhkan dan diberikan kekuatan oleh Allah untuk tidak tergoda oleh rayuan setan. Sobat MM sekalian, mari kita sama-sama mendekatkan diri, taat dan tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Apapun yang kita miliki saat ini, seperti apapun kehidupan kita saat ini, satu hal yang sangat dirindukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah alhamdulillah, kita selalu bersyukur dalam kondisi apapun. Terima kasih, semoga ini banyak memberikan pembelajaran kepada kita semua. Apabila ada Sobat MM yang memiliki pengalaman pribadi mengenai cerita yang horor dan mencekam, silakan Anda untuk mengirimkan ceritanya melalui email kami yang sudah kami sediakan. Siapa tahu insya Allah kami akan mengundang Anda untuk hadir ke studio menjadi narasumber di episode Malam Mencekam. Terima kasih sudah mendukung kami. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, dijauhkan dari segala mara bahaya, dijauhkan dari segala sakit penyakit, dan dijauhkan dari segala gangguan hal yang tidak kita inginkan. Kita cintai keluarga, kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Yudi dan tim Malam Mencekam, kami pamit. Sampai ketemu nanti di video-video kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.